Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pratiwi Habibi selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi Pembangunan pada sesi ini. Lalu teman-teman kelompok satu yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan hidayah dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan pada hari ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Azahra Ulsna dengan NIM 22042100 selaku moderator pada presentasi kali ini dan beserta dengan anggota kelompok 1. Yang pertama itu ada Alvisa Putri, Alisa Sani Mardia, Belinda Yulianti, Katlia Selma, Yudhistira Ananda, Melisa Diah, Dini Veronica, Zakiah Aflah, Irma Cahyani, Kencana Serjatullah Kutuma, Wulan Oktaviani, dan Muhammad Raja. Adapun topik yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu mengenai peran pemerintah dalam pembangunan nasional. Pada materi pertama akan dibacakan oleh Alvisa Putri. Kepada Alvisa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja. Adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengembangkan atau mengadakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Sedangkan nasional adalah sesuatu yang berhubungan dengan karakteristik atau ciri khas suatu bangsa tertentu. Berdasarkan pengertian pembangunan nasional di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional di Indonesia. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Alisa Putri. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Alisa Sani Mardia. Kepada Alisa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pembangunan nasional bangsa Indonesia merupakan suatu usaha atau cara yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Pembangunan nasional tidak hanya dilakukan oleh pemerintahan saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia. Pembangunan nasional dilaksanakan di semua aspek kehidupan bangsa yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, dengan senantiasa harus merupakan perwujudan wawasan Nusantara, serta memperkukuhkan ketahanan nasional dengan membangun bidang-bidang pembangunan diselaraskan dengan sarana jangka panjang yang ingin diwujudkan. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Alisa. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Belinda Yulianti. Kepada Belinda dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Poin selanjutnya yaitu peranan pemerintah dalam pembangunan nasional. Yang pertama yaitu selaku stabilisator. Pemerintah harus mampu menciptakan adanya keadaan politik, sosial, dan ekonomi yang stabil dan mantap. Di bidang politik misalnya pemerintah terus berupaya mengamalkan, mengamankan, dan mempertahankan ideologi baik di dalam maupun di luar negeri. Di bidang sosial pemerintah berupaya menanamkan nilai-nilai budaya bangsa yang telah menjadi milik bangsa Indonesia sejak lama, agar masyarakat tidak terpengaruh dengan nilai lainnya yang negatif. Sedangkan di bidang ekonomi, pemerintah berupaya membangun berbagai macam sektor ekonomi secara merata di seluruh daerah guna meningkatkan pendapatan rakyat. Sekian penyampaian dari saya kembalikan. Terima kasih kepada Belinda Yulianti. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Katlia Selma Konseta. Kepada Katlia dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi tentang peran pemerintah dalam pembangunan nasional. Yang kedua ada selaku inovator. Ditinjau dari segi administrasi pembangunan, inovasi berarti temuan baru, metode baru, sistem baru, dan yang terpenting adalah cara berpikir baru. Dengan demikian, selaku inovator, pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru tersebut. Prakondisi yang harus terpenuhi agar peran pemerintah sebagai inovator dapat berjalan secara efektif, yaitu dengan cara pemerintah perlu memiliki tingkat
keabsahan atau legitimasi yang tinggi, menerapkan inovasi di lingkungan birokrasi pemerintahan itu terlebih dahulu, inovasi yang sifatnya konsepsional atau cita-cita atau pikiran, serta inovasi sistem, prosedur, dan mode kerja. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Kerlia Salma. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dini Veronica. Kepada Dini dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu peran pemerintah dalam pembangunan nasional selaku sebagai modernisator. Melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang modern. Berbagai implikasi pernyataan tersebut antara lain ialah kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain. Keadaan demikian tentu tidak akan terwujud dengan sendirinya. Untuk mewujudkannya diperlukannya pembangunan sistematik atau teratur, programatis atau ide tertentu dan berkelanjutan. Pemerintah bertugas untuk menggiring masyarakat ke arah kehidupan modern seperti itu. Pengalaman banyak menunjukkan bahwa agar pemerintah mampu memainkan peranan itu, proses modernisasi harus terjadi di lingkungan birokrasi pemerintahan sendiri. Mungkin hanya itu, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Dini. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Zakiah Aflah. Kepada Zakiah dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu peran pemerintah dalam pembangunan nasional, yaitu yang keempat adalah sebagai pelopor. Pemerintah haruslah memulai menerapkan inovasi dalam tubuh pemerintahan terlebih dahulu. Secara eksplisit, pandangan itu juga berarti bahwa pemerintah harus memainkan peran selaku pelopor. Aparatur pemerintah harus menjadi panutan bagi seluruh masyarakat. Dengan kepeloporan, misalnya dalam bekerja seproduktif mungkin dengan pemanfaatan waktu sebaik-baiknya, dengan orientasi hasil semaksimal mungkin, warga negara akan relatif mudah berubah pandangannya, persepsi, cara berpikir, cara bertindak, dan cara bekerja yang pada akhirnya pasti akan memperlancar jalannya roda pembangunan nasional. Peran pemerintah dalam pembangunan nasional sebagai pelopor sangat penting. Sebagai pelopor, pemerintah harus menjadi sumber inspirasi dan contoh dalam berbagai aspek kehidupan bernegara. Pemerintah harus menjadi pelopor dalam bekerja, kejujuran, disiplin, taat aturan, peduli lingkungan, efisiensi, dan tidak boros, serta terampil, kreativitas, dan inovatif. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Zakiah Aflah. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Irma Cahyani. Kepada Irma dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan pembacaan materi yang kelima yaitu selaku pelaksanaan sendiri. Tidak semua bidang pembangunan dapat dilaksanakan oleh pemerintah sendiri tanpa bantuan atau diserahkan kepada pihak swasta. Antara lainnya adalah masalah pendidikan, pemberian pelayanan kesehatan, pembangunan sarana transportasi, dan sebagainya. Untuk itu, pemerintah masih dituntut untuk berperan sebagai pelaksana sendiri berbagai kegiatan, meskipun diharapkan bahwa makin maju satu masyarakat, makin berkurang pula intensitas peranan tersebut. Walaupun pemerintah memiliki berbagai peran yang telah dipaparkan di atas, namun pembangunan nasional yang paling menonjol adalah bidang sosial dan ekonomi pada saat sekarang ini. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Irma Cahyani. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Kencana Kerja 2 Sujuma. Kepada Kencana dipersilakan. Baiklah, saya akan menyambung materi yang disampaikan oleh Irma tadi. Satu, menurut Mel Lidjorto dan Prabowo 1997, terdapat beberapa kategori makna pembangunan sosial, yaitu yang pertama adalah pembangunan sosial sebagai pengadaan pelayanan masyarakat. Pembangunan sosial diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan bangunan. Dalam hal ini, pemerintah cenderung menempatkan manusia sebagai aktor yang harus pasif menerima pelayanan apapun yang diberikan oleh para birokrasi pemerintahan sesuai dengan kebijakan, dengan cara, waktu, dan tempat yang telah ditentukan oleh birokrasi. Yang kedua adalah pembangunan masyarakat sebagai upaya terencana untuk mencapai tujuan sosial yang kompleks dan bervariasi. Dalam hal ini, tidak hanya menekankan aspek pelayanan sosial saja. Tujuan utama pembangunan sosial adalah melibatkan setiap pribadi dalam proses pembebasan dirinya sendiri dari setiap bentuk dan dominasi atau tekanan, sehingga setiap individu dapat tumbuh secara lengkap dalam hubungannya dengan orang lain. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Bencana. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Melisa Diah. Kepada Melisa dipersilakan. Baik, saya di sini akan melanjutkan poin ketiga dari yang dibacakan teman saya sebelumnya. Yang ketiga yaitu pembangunan sosial, yaitu sebagai upaya terencana untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk bertindak. Di sini meliputi suatu usaha terencana untuk meningkatkan kemampuan dan potensi manusia, dan untuk mengarahkan minat mereka ikut serta dalam proses pembentukan keputusan mengenai berbagai hal yang dimiliki dampak pada mereka maupun bagi penerapan keputusan tersebut. Selanjutnya dari makna pembangunan sosial tersebut, maka disebutkan bahwa peran pemerintah penting, seperti yang diungkapkan Walmer dan Finning pada tahun 1992. Peran pemerintah dengan kebijaksanaan publiknya adalah termasuk merealokasi oportunitas dan barang untuk mencapai nilai-nilai distribusional yang tidak selalu dapat dipenuhi oleh mekanisme pasar. Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah akan diturut menuntutkan tingkat pembangunan sosial yang yang dicapai oleh suatu negara. Hal ini tidak berarti meningkatkan bahwa pembangunan sosial juga membutuhkan pertumbuhan ekonomi dan kebijakan fundamental ekonomi makro yang benar. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Melisa. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Raja Harmaradi. Kepada Raja dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu tentang mengenai pembangunan dalam bidang ekonomi. Secara umum, pembangunan ekonomi adalah mengembangkan kesempatan kerja bagi penduduk yang ada sekarang dan upaya untuk mencapai stabilitas ekonomi, serta mengembangkan basis ekonomi dan kesempatan kerja yang beragam. Pembangunan ekonomi akan berhasil bila mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha baik secara individu maupun kelompok. Hal ini dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya fluktuasi ekonomi sektoral yang pada akhirnya akan mempengaruhi kesempatan kerja. Lincoln Artsat tahun 2000 menggambarkan strategi pembangunan terutama di setiap daerah sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah strategi pengembangan fisik, adalah untuk mencapai identitas masyarakat dan memperbaiki daya tarik pusat kota dalam upaya memperbaiki dunia usaha daerah. Misalnya, alat pendukungnya seperti pengendalian perencanaan dan pembangunan penataan kota, pengaturan tata ruang, serta penyediaan perumahan dan pemukiman yang baik. Baiklah, itu materi saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Raja. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Wulan Oktaviani. Kepada Wulan dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pembangunan dalam bidang ekonomi tersebut, yang mana strategi selanjutnya itu adalah strategi pengembangan dunia usaha. Maksudnya di sini adalah daya tarik, kreativitas, atau daya tahan kegiatan ekonomi dunia usaha adalah merupakan cara terbaik untuk menciptakan perekonomian yang sehat sebagai pendukungnya, seperti penciptaan iklim usaha yang baik bagi dunia usaha melalui pengaturan dan kebijakan bersama mencegah penurunan kualitas lingkungan. Kemudian pembuatan informasi terpadu berhubungan dengan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan perizinan dan informasi rencana pembangunan ekonomi daerah. Selanjutnya pendirian pusat konsultasi dan pengembangan usaha kecil. Kemudian pembuatan sistem pemasaran bersama untuk menghindari skala yang tidak ekonomis dalam produksi dan meningkatkan daya saing terhadap produk impor, serta sikap kooperatif, dan serta pembuatan lembaga penelitian dan pengembangan atau disebut dengan litbang untuk melakukan kajian tentang produk baru tersebut, lalu kajian terhadap teknologi baru dan pencarian pasar baru. Selanjutnya, sumber daya manusia, yang mana pelatihan dengan sistem customized training, yaitu sistem pelatihan yang dirancang pembuatan bank keahlian sebagai bank informasi yang berisi data tentang keahlian dan latar belakang orang yang sedang mencari pekerjaan, dan mendukung bagi perkembangan lembaga-lembaga pendidikan dan keterampilan di daerah. Kemudian pengembangan sumber daya manusia juga bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian manusia dalam membangun ekonomi tersebut. Sekian, saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada Wulan. Untuk materi terakhir akan dibacakan oleh Yudhistira Ananda. Kepada Yudhistira Ananda dipersilakan. Nah, baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan lanjutan materi yang dibacakan oleh Mbak Nofrafani tadi, yaitu tentang model pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan nasional. Pembangunan yang berkelanjutan dipengaruhi oleh sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Ada dua definisi tentang pembangunan yang berkelanjutan, yaitu dalam arti kuat dan dalam arti lunak. Dalam arti kuat atau keras menghendaki agar nilai model pembangunan seperti nilai modal manusia atau human capital ditambah nilai ekosistem sebagai modal alami atau natural capital, ditambah dengan modal pembuatan manusia atau human made capital tetap atau tidak mengalami penurunan. Sedangkan arti lunak telah memungkinkan adanya substitusi di antara ketiga jenis modal pembangunan, utamanya nilai modal alami kedua berkurang dapat diimbangi dengan peningkatan nilai modal manusia dan nilai modal buatan manusia. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusi kita pada materi peran pemerintah dalam pembangunan nasional. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa pembangunan nasional merupakan suatu proses, cara, usaha yang dilakukan dalam rangka mengembangkan dan melakukan perubahan ke arah menuju yang baik dari keadaan sebelumnya. Pembangunan nasional merupakan tujuan suatu bangsa Indonesia yang tertuang dalam Konstitusi Negara Indonesia, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang mana di dalamnya berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang diartikan bahwa tujuan negara Indonesia adalah mensejahterakan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, pentingnya peran pemerintah sebagai pendorong dan motivator atau sebagai jembatan dalam mewujudkan tujuan bangsa dan negara Indonesia. Pemerintah dapat mewujudkan tujuan ini dengan cara melakukan pembangunan nasional di berbagai segala bidang, baik di bidang sosial, ekonomi, politik, maupun budaya. Namun dalam peran pemerintah juga diikut sertakan peran swasta dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan nasional. Baiklah, terima kasih pada kelompok 1. Tidak terasa kita sudah melaksanakan presentasi pada kali ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kelompok 1 dengan harapan apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila terjadi kesalahan penyampaian, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.